Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya sedulurku, Jakarta Facer. Dan alhamdulillah saya dapat kerjaan ya lur. Ini Xiaomi Redmi Note 10 4G ya. Note 10 yang 4G, Redmi Note 10. Dan kondisinya normal, layar masih bagus, normal. Kendalanya di kaca outer glass-nya yang pecah lur, alias kaca LCD-nya yang pecah. Ini untuk menggantinya kita akan siapkan dulu kaca yang baru, dan ini kita buka dulu ya lor. Kita buka dulu tutup belakangnya, langsung saja kita bongkar tutup belakangnya. Bisa menggunakan blower, bisa menggunakan aspirator ya untuk memanasinya. Baru kita buka menggunakan mika ya lor. Hati-hati untuk pembukaannya karena di belakangnya ada fleksibel yang flexible boardnya ya, yang menghubungkan antara papan bawah menuju papan mesin atas ya. Hati-hati, santai aja untuk pembukaannya agar aman, tidak robek ya. Ini kadang-kadang suka robek kalau salah-salah membuka. Sambil kita bersihkan sisa lemnya, terus kita buka bautnya lah habis ini ya lur. Dan ini adalah Redmi Note 10 yang 4G. Kita buka dulu tutup kameranya karena ada fleksibelnya. Kita buka ke kameranya, buka dulu fleksibel fingerprintnya. Ini ada fleksibel on off sekalian fleksibel fingerprint ya di samping. Dan untuk spek LCD-nya untuk Redmi Note 10 4G ini sudah AMOLED ya, Super AMOLED. Jadi hati-hati ya untuk menggantinya karena ini beresiko ketika kita gagal bisa menombokkan diri ya. Jangan sampai gagal, makanya kita perlu hati-hati ya loh. Sambil memanaskan LCD-nya aspirator, ini adalah kaca outer glass-nya yang sudah saya siapkan. Udah beserta lem OK ya, tadi udah ada lem OK-nya, ntar tinggal pasang aja. Ini baterai udah saya buka, terus tinggal selangkah selanjutnya kita buka LCD-nya ya. Ini kita buka papan bagian bawah juga sekalian karena di sini ada fleksibel menuju ke LCD-nya ya, fleksibel hitam ini. Kita buka dulu. Fleksibelnya kita ambil aja ya lur, fleksibelnya biar gampang. Terus baru langkah selanjutnya kita buka LCD-nya lur. Hati-hati untuk tipe di Redmi Note 10 4G ini keras ya lemnya ya, hati-hati karena ini pecahnya banyak banget, pecahnya rumit ya, ini terlalu pecah 1000, terlalu kecil-kecil pecahnya. Jadi di bagian yang pecah-pecah tadi saya congkal-congkal dulu menggunakan karter ya lur, untuk mencari jalan biar mika saya ini yang saya pakai ini warna biru ini biar bisa masuk ya, mikanya bisa masuk. Terus caranya perlahan ya, kita perlahan kita panaskan lagi, terus kita tambahkan. Ini yang saya pakai cairannya adalah thinner ya lor, pelan-pelan saja yang penting LCD-nya aman. Usahakan hati-hati ketika di bagian pecahnya yang sangat kecil-kecil ya, seperti ini, pelan-pelan saja. Tambahkan thinner lagi sambil kita gerak-gerakkan mikanya pelan-pelan. Untuk pecah yang kecil-kecil seperti ini rentan gagal ya lur. Jadi maka teman-teman yang masih takut lakukan dengan sabar ya. Ya seperti saya ini ya lur, sabar ya, prosesnya sabar. Dan mungkin masnya ntar yang melihat HP-nya karena ini yang masnya ini yang punya orang Depok. Perjalanan ke saya ini sekitar 2 jam ya. Dan ini langganan, dia sering ke saya. Mas ojek ya, Mas ojek online ini dia sering ke saya. Dan dia prosesnya ini lama ya, tidak cepat kayak video ini. Ini prosesnya lama untuk melepas LCD ini, makanya saya ngomong dari tadi pelan-pelan ya untuk melepasnya ya. Dan ketika di bagian bawah tinggal kita panaskan menggunakan blower untuk memudahkan pelepasannya. Dan alhamdulillah ini LCD-nya sudah terlepas ya lur. Dan ini tadi memakan waktu sekitar setengah jam ya ngelepas LCD ini tadi ya. Ini emang videonya agak dicepetin aja, jadi proses setengah jamnya tidak kelihatan. Dan alhamdulillah ya, setelah saya lepas LCD dari frame dan alhamdulillah gambarnya masih muncul, kita tengok dulu, alhamdulillah masih mulus dan touchscreen lancar ya. Langsung saja saya matikan dan langsung menuju ke tahap berikutnya ya lor.
Untuk tahap berikutnya kita akan memisahkan kaca outer glass yang pecah dari LCD-nya AMOLED ya. Ini LCD-nya AMOLED, udah AMOLED ya, tipis banget, jadi hati-hati. Ini agak susah ya lemnya ya lur, ini lemnya susah banget untuk memisahkan kaca dan ini karena banyak pecahan kecil, jadi agak susah, kawatnya nyantol-nyantol ya, tersangkut-sangkut di pecahannya. Jadi harus pelan-pelan banget ya, ini ya harus pelan-pelan biar prosesnya tidak merusak LCD ya. Ini pelan-pelan saja sampai semuanya terlepas dari LCD-nya, kacanya yang pecah. Jadi kita lakukan secara pelan-pelan saja ya loh. Yang seperti yang saya lakukan ini sampai menuju bagian bawah ya, dari atas menuju bawah. Dan ini karena tadi prosesnya cukup rumit ya lur, ini saya potong aja videonya karena lama banget ya lur. Aduh, cukup menyusahkan ya lur. Aduh. Dan ini kacanya masih separuh yang belum terlepas, dan akhirnya udah saya lepas juga ya ini ya. Ini pecahan kacanya tadi udah saya lepas. Aduh, rumit ya lur karena pecahnya begitu kecil. Jadi untuk pembersihan selanjutnya ini masih ada sisa muka, saya menggunakan jari, saya menggunakan kain ya. Itu tujuannya biar kaca-kaca pecahan yang kecilnya tidak kena jari saya, jadi saya menggunakan kain di ujung jari saya itu. Sambil saya gores-goreskan seperti ini ya, saya tarik-tarik seperti ini biar lemnya terlepas. Dan kalau LCD-nya sudah dingin, kita panaskan lagi di separator untuk memudahkan kita menarik-narik lem OK-nya sisanya ini sampai semuanya hilang ya, lem OK-nya ya, di semua bagian hilang. Kalau udah keras, kita panaskan lagi, baru kita tarik-tarik lagi ya sampai semuanya bersih. Kita panaskan lagi, terus kita bersihkan sampai sebersih ini ya lur. Setelah lem OK-nya benar-benar hilang semua, terus kita lanjut proses pembersihan flagnya ya. Flagnya menggunakan thinner. Saya ini yang saya pakai thinner. Untuk membersihkan flag-flag sisa lem OK-nya, saya menggunakan thinner pelan-pelan sampai semuanya flagnya hilang dan bening LCD-nya. Dan jangan lupa di bagian kamera ya lur, dibersihkan total karena takutnya kameranya ntar tidak bening ya. Di bagian lubang kameranya di tengah-tengah itu kita bersihkan keseluruhan sampai benar-benar tidak ada debu, tidak ada noda-noda bekas lem OK. Terus kita masukkan frame untuk menyatukan glass yang baru dengan LCD-nya ini ya lur. Kita jangan lupa kameranya kita presiskan dulu posisinya biar tidak melenceng. Dan jangan lupa ya, di bagian lubang kamera kita kasih tambahan lem OK cair ya lur. Kita presiskan dulu, terus di bagian kameranya jangan lupa kita kasih lem OK cair ya. Dan ini udah saya siapkan di samping LCD-nya ini. Saya pakai pinset untuk menambahkan lem OK cairnya biar kamera depannya bening. Terus bagian kacanya pun saya tambahin lem OK cair juga ya di bagian kameranya. Kita tengok lagi apakah sudah presisi. Yang penting ini posisi kameranya ya lur, biar tidak melenceng ya. Terus kita satukan dari bagian bawah dulu, kita tempelkan. Terus di bagian atas kita kasih sedikit rongga ya lur. Kita tahan pakai tangan, terus kita urut-urut seperti ini. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Sampai semuanya menyatu total ya. Menyatu dengan LCD-nya, kaca outer glass-nya yang baru, pelan-pelan saja. Karena ini LCD-nya mahal ya lur. Ini yang OLED aja di online sekitar 800 sampai 900. Dan kalau originalnya ya bisa 1 juta lebih ya. Kalau originalnya bisa sampai LCD originalnya 1 juta sampai 1 juta 300. Jadi makanya untuk pengerjaan tipe-tipe AMOLED ya hati-hati aja. Saya sarankan jangan buru-buru karena ini resikonya tinggi ya lur. Jadi teman-teman yang masih ragu, yang belum yakin ya harus punya perasaan bisa ya. Harus ada keyakinan kita bisa, dan jangan lupa kita harus sabar ya untuk melakukannya. Dan ini proses penyatuannya, pengurutannya udah selesai karena ini tadi saya keburu-buru. Ternyata masih ada sisa gelembung ya lor. Masih ada sisa gelembung dan terpaksa saya masukkan bubble remover ya karena masih ada sisa gelembung.
Tapi kalau tidak ada gelembung ya langsung saya lem di frame-nya, karena masih ada sisa gelembung ya terpaksa harus masuk bubble remover ya lor. Itu kenapa tujuan saya punya bubble remover ketika saya melakukan pekerjaan seperti ini, terburu-buru masih ada gelembung, dan fungsi bubble remover di sini ya lor, membantu kita menghilangkan gelembung ya. Kadang-kadang kalau kita lagi buru-buru ya namanya manusia ya, kadang-kadang tak ada gelembungnya. Karena saya punya bubble remover ya alhamdulillah ya, bisa teratasi, gelembungnya hilang, bening, mulus. Dan sekarang tinggal kita pasangkan, udah saya kasih lem, terus kita satukan lagi LCD dengan frame-nya. Terus kita rakit lagi ya lor semua ya, mesin-mesin kita rapikan lagi, fleksibel LCD-nya, terus kameranya, terus semua ya kita rapikan. Dan kerjaan kita selesai lor. Kita dapat nota cuan. Ini tinggal saya rapikan aja ya. Habis ini akan saya tes lagi kameranya. Sebenarnya saya tes dulu sebenarnya sebelum saya rakit seperti ini, tapi saya yakin ini kameranya udah bening, jadi saya tes aja. Terus fleksibelnya saya pasang semua. Terus coba saya tes dulu, casnya masuk, baru saya pasangkan kamera-kameranya ya lor. Kamera kita pasangkan semua. Habis ini akan saya presisikan semua lagi. Mantap ya, jadi mulus lagi handphonenya. Terus habis ini kita baut-bautkan semua dulu, tutup dulu kuncian bautnya sebelum penutup kameranya. Kita rapikan dulu, terus tutup kameranya, terus baru kita bautkan semua ya. Alhamdulillah ya, kalau udah tinggal membaut seperti ini, hati serasa riang ya lor, karena udah selesai, tinggal menerima hasil jerih payah kita berupa nota. Dan ini saya tes kameranya, kamera belakang oke, terus tes kamera depan, alhamdulillah bening ya. Muka saya kelihatan ganteng. Kita tes kameranya oke, siap, kita tes, di zoom kameranya bening, depan belakang oke, siap, hapus saja lor ya. Dan selesai sudah kerjaan kita, tinggal finishing kita karetin ya lor, biar tutup belakangnya rapat dulu sama LCD-nya, biar tambah rapat dulu lemnya. Dan sekian tutorial dari saya, Jakarta Blazer, semoga bermanfaat ya lor. Bagi teman-teman yang masih belajar, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Jangan lupa ya, kalau belajar tentang penggantian kaca glass dan touchscreen itu harus sabar ya lor. Jadi harus punya rasa sabar ya lor. Terima kasih telah menyampaikan nonton video saya ya lor. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.